Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Bergi Ayub 5 dengan NIM B1D21003. Di sini saya akan mempresentasikan tugas struktur konstruksi 4 yang berjudul rigid frame. Rangka kaku atau rigid frame adalah struktur yang terdiri atas elemen-elemen linear, umumnya balok dan kolom yang sering dihubungkan pada ujung-ujungnya oleh joints atau titik hubung yang dapat mencegah rotasi relatif di antara elemen struktur yang dihubungkannya. Dengan demikian, elemen struktur ini menerus pada titik hubung tersebut. Seperti halnya balok menerus, struktur rangka kaku adalah struktur stabilis atau tentu. Banyak struktur rangka kaku yang tampaknya sama dengan sistem post and beam, tetapi pada kenyataannya struktur rangka ini mempunyai perilaku yang sangat berbeda dengan struktur post and beam. Hal ini karena adanya titik-titik hubung pada rangka kaku. Titik hubung dapat cukup kaku sehingga kemampuan untuk memikul beban lateral pada rangka di mana beban demikian tidak dapat bekerja pada struktur rangka yang memperoleh kestabilan dari hubungan kaku antara kaki dengan papan horizontalnya. Di sini juga ada prinsip rangka kaku. Prinsip rangka kaku terdiri dari cara yang paling tepat untuk memahami perilaku struktur rangka sederhana adalah dengan membandingkan perilakunya terhadap beban dengan struktur post and beam. Perilaku kedua macam struktur ini berbeda dalam hal titik hubung, di mana titik hubung ini bersifat kaku pada rangka dan tidak kaku pada struktur post and beam. Tipe-tipe rigid frame. Yang pertama ada serwall, yang kedua ada tipe K atau servon, yang ketiga ada tipe X, yang keempat ada tipe diagonal. Dan di sini ada kelebihan dan kekurangan. Keuntungan dari sistem tersebut adalah kerangka yang kaku, di mana para pekerja dapat mempelajari keterampilan konstruksi dengan mudah, membangun dengan cepat dan dapat dirancang secara ekonomis. Adanya inti di dalam sistem rigid frame membuat struktur rigid frame and core menjadi lebih stabil, terutama bertahan terhadap gaya torsi atau puntir pada bangunan sistem utilitas dan staf yang tersentralisasi pada core membuat pengawasan dan maintenance yang mudah serta lebih simpel, efisien, dan praktis. Adanya elemen linear yang dapat menahan gaya lateral. Kekurangannya, bila dibandingkan dengan jenis sistem struktur lain, rigid frame atau core termasuk baik, namun hanya dapat digunakan pada bangunan dengan ketinggian kurang dari 50 lantai. Dari segi desain, kurangnya pandangan keluar secara bebas karena adanya penghalang berupa rangka kaku. Di sini saya akan menjelaskan tentang sambungan rangka kaku tipe diagonal. Pada sambungan tipe diagonal, elemen-elemen rangka dihubungkan dengan batang diagonal. Batang diagonal ini membentuk sudut dengan elemen lainnya, menciptakan kekuatan dan stabilitas. Sambungan ini biasanya digunakan untuk mengatasi beban lateral seperti angin atau gempa bumi. Contoh sambungan tipe diagonal melibatkan penggunaan las atau baut untuk menghubungkan elemen-elemen rangka secara diagonal. Sambungan tipe rangka kaku atau sambungan las. Dalam sambungan las, elemen struktural dihubungkan dengan cara dilas satu sama lain. Las ini memberikan sambungan yang kuat dan terhadap elemen. Dan di sini ada contoh gambar-gambar sistem rangka kaku tipe diagonal. Yang kedua ada sambungan baut dan plat. Biasanya terbuat dari baja dan berfungsi sebagai pelat yang menghubungkan ujung balok atau kolom dengan balok atau kolom diagonal. Sedangkan yang poin terakhir ada sambungan las dan plat. Sambungan las dan plat sering digunakan ketika dibutuhkan kekuatan tambahan dalam sambungan atau ketika lingkungan korosif mengharuskan penggunaan las. Terus ada sambungan kombinasi. Beberapa sambungan struktur memungkinkan menggunakan kombinasi dari teknik di atas untuk menciptakan kekuatan dan kekuatan yang diinginkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.